Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dengan NIM 23014399 dari Prodi PAIA semester 5. Di sini saya akan membuat tugas akhir saya dari mata kuliah pengembangan pembelajaran Quran Hadis yang diampu oleh Ibu dosen Husnul Khotimah MPD, yaitu menganalisis buku bahan ajar dari Kemenag, dan saya mengambil bab 6 yang berjudul Menggapai Kebahagiaan dengan Sabar dan Syukur, atau sabar dan syukur adalah kunci keberhasilan. Berikut simak videonya. Oke, baik, langsung saja kita ke prawacana. Di paragraf pertama, Allah SWT menjanjikan kepada semua manusia akan kehidupan yang bahagia. Pada saat yang sama, Allah SWT memberikan kepada manusia kesusahan, kekhawatiran, ketakutan, kekurangan makan, dan lain-lain untuk menguji manusia. Siapakah di antara mereka yang paling baik? Jadi di paragraf yang pertama ini termasuk aspek faktual. Karena di sini disebutkan Allah itu berjanji kepada manusia akan kehidupan yang bahagia. Selanjutnya paragraf yang kedua, manusia yang beruntung adalah mereka yang mampu menjalani ujian yang diberikan oleh Allah. Mereka itu adalah yang memiliki iman yang kokoh dan kesabaran serta memiliki rasa syukur atas semua yang karuniakan oleh Allah yang diberikan kepada mereka. Di paragraf kedua termasuk aspek faktual dan prosedural. Faktualnya adalah di sini mereka yang beruntung adalah mereka yang mampu menjalani ujian yang diberikan Allah. Dan aspek proseduralnya yaitu dari rasa syukur. Karena di sini itu mengandung cara atau langkah agar menjadi manusia yang beruntung, tapi di sini tuh tersirat ya, cuma sekilas. Jadi di bagian selanjutnya, paragraf ketiga, apakah sabar itu, apakah syukur itu, bagaimana kedua hal tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diperoleh dalam proses pembahasan materi berikut. Di paragraf ketiga termasuk aspek prosedural dan peta. Proseduralnya adalah di apakah sabar itu dan syukur, ini termasuk prosedural. Dan metanya itu bagian dari sini, wujudkan dalam kehidupan, karena di sini itu berkait dengan kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Di bagian A, isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, atau indahnya sabar dan syukur. Kita langsung ke artinya. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Di sini termasuk aspek konseptual dan prosedural. Konseptualnya adalah di sini sudah menyatakan jelas ini tuh termasuk dalil hadis tersebut ya. Jadi ini tuh termasuk konseptual, dan ada proseduralnya, yaitu bagian di sini dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Itu termasuk prosedural. Selanjutnya, paragraf yang kedua, hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang atau senggang, dan bersabar di saat susah atau sulit. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurnaan keimanan seorang hamba.
Di sini termasuk aspek prosedural dan faktual. Karena di sini tuh seorang mukmin bersyukur pada saat senang dan bersabar di saat susah. Dan juga ada faktualnya. Di sini bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurnaan keimanan. Ini termasuk faktual. Selanjutnya adalah Abdullah bin Mas'ud berkata, imam itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar atau sebagiannya lainnya adalah syukur. Di sini sudah jelas ada aspek konseptual karena di sini faktual ya, bukan konseptual, karena di sini juga tertera ada nama seorang sahabat, dan di sini juga ada tersirat pengertian sabar adalah sebagian dari syukur. Oke, selanjutnya dalam Al-Quran Allah SWT memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Sini termasuk faktual dan bagiannya dari sini sampai akhir ya. Selanjutnya ada potongan surat. Saya cuma bacakan artinya saja. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Quran Surat Luqman ayat 31. Di sini termasuk aspek konseptual karena sudah jelas tertera di sini arti dari potongan surat tersebut dan ada metakognitifnya tapi tersirat. Jadi orang yang sabar dan syukur gak hanya tahu maknanya tapi juga merenungkan tanda-tanda Allah dan kehidupannya. Oke, lanjut di halaman selanjutnya. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin dan seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang membuatnya senang maupun susah. Di paragraf ini termasuk aspek faktual sampai di sisi Allah dan juga ada aspek metakognitif dari bagian baik dalam keadaan susah yang membuatnya senang ataupun susah. Ini termasuk meta. Selanjutnya, seseorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah, maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Di paragraf ini ada 3 aspek. Yang pertama itu aspek faktual, prosedural, dan faktual juga. Faktual yang pertama di sini dari bagian seseorang sampai kepada Allah. Selanjutnya prosedural itu dari bagian ketika senang dan bersabar ketika susah. Ini termasuk aspek prosedural. Faktualnya adalah dari bagian dalam semua ketakutan sampai ke baginya. Oke, lanjut. Paragraf terakhir. Orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan buka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya.
dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhoannya terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta di akhirat mendapat siksa neraka. Di sini tuh termasuk aspek faktual ya. Oke, halaman selanjutnya uraikan tentang sabar sebagian telah dibahas pada bab sebelumnya, sedangkan syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah, Sang Pemberi nikmat. Seseorang yang diberikan nikmat olehnya, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan di hatinya. Di sini tuh termasuk aspek faktual dan prosedural. Faktualnya adalah di sini termasuk faktual karena tertera ada pengertian. Sedangkan syukur merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Dan sedangkan aspek proseduralnya adalah di bagian sini. Seseorang yang diberikan oleh nikmatnya walaupun sedikit sampai terakhir. Paragraf selanjutnya adalah orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit dan pesan-pesan tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan di hatinya. Demikian pula yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurangan, tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keikhlasan. Di sini termasuk aspek metakognitif sampai ke hatinya, dan proseduralnya itu di bagian demikian sampai keikhlasannya. Paragraf selanjutnya, barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui Sang Pemberi nikmat, lalu mengakui kenikmatan tersebut dan tunduk serta cinta padanya. Kemudian mempergunakan kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang dicintai Allah. Inilah orang-orang yang dianggap bersyukur. Di sini tuh ada dua aspek prosedural dan faktual. Prosedural itu dari bagian barang siapa sampai ke padanya, dan faktualnya itu dari bagian kemudian sampai ke bersyukur. Selanjutnya poin ke B, isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Pertolongan Allah senantiasa bersama kesabaran, kesulitan, dan kesusahan. Langsung saja ke artinya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan dari Allah itu selalu menyertai kesabaran dan jalan keluar dari kesulitan, selalu menyertai kesulitan dan kemudahan selalu menyertai kesulitan. Di sini ada dua aspek, yaitu konseptual dan faktual. Konseptualnya ini sudah jelas karena ini adalah arti dari hadis, dan faktualnya itu dari ketahuilah sampai ke terakhir. Dan selanjutnya adalah hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah, maka kita harus bersabar, sebagaimana firman dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Ini termasuk aspek prosedural. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada sedikit hadis, potongan hadis. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagian pertolongan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Ini termasuk konseptual ya. Udah jelas ini adalah hadis, arti hadis tersebut. Halaman selanjutnya. Dalam
Hadis ini juga dijelaskan bahwa jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Maknanya adalah seseorang ingin mendapatkan solusi dari berbagai masalah yang menderanya, maka ia harus mau menghadapi kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Di sini termasuk aspek faktual dan aspek prosedural. Ya, ini prosedural. Di akhir hadis ini Rasulullah mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lanjut poin ke C, isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, mengharap pahala dari setiap musibah. Langsung saja ke artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesatkan hatinya hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini termasuk aspek prosedural dan konseptual. Selanjutnya, dalam riwayat lain, tidaklah seorang muslim mendapatkan gangguan seperti suatu penyakit atau selainnya, melainkan dengan sebab itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan dedaunannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini itu termasuk konseptual, prosedural, dan faktual. Konseptualnya ini adalah udah jelas ini arti dari hadis, dan proseduralnya sini tuh menjelaskan seperti tahapan-tahapan kayak awal itu akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan dedaunannya. Oke, lanjut. Hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Ini termasuk faktual ya. Selanjutnya, terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan sebagaimana firman Allah. Ini termasuk aspek metakognitif. Selanjutnya, di sini ada potongan surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir." Ada artinya, yaitu dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ini termasuk aspek faktual dan aspek prosedural. Faktualnya di sini sudah jelas ada pengertian atau tertera adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Proseduralnya, karena ini arti dari potongan surat tersebut. Oke, baik, itu saja yang bisa saya paparkan atau analisiskan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.